Juna Rimpandi mencoba profesi barunya sebagai produser eksekutif. Pria yang akrab disapa Chef Juna ini menjadi produser sebuah serial pendek bersama Chef Renata Muluk. Chef Juna memberanikan diri menjadi produser serial pendek bukan untuk beralih profesi dari pekerjaannya sebagai juru masak profesional. Juri MasterChef Indonesia ini mengaku tidak akan meninggalkan kiprahnya di dunia kuliner. Ia menegaskan bahwa selalu mencoba tetap dalam dunia kuliner seperti memasak, professional kitchen, atau show yang masih dalam dunia kuliner. Sebagai informasi, Chef Juna bersama Chef Renata memproduksi sebuah serial pendek seputar dunia kuliner di saluran YouTube. Pemilik nama Junior John Rimpandi itu menuturkan cerita awal saat ia terjun menjadi produser eksekutif. Diakui Chef Juna, proses menjadi produser eksekutif dari sebuah serial pendek itu berlangsung secara alami. Kepercayaan diri Chef Juna menjadi produser juga tumbuh lantaran ia merasa sudah punya bekal dan pengalaman. Seperti diketahui, selain sebagai chef profesional, Chef Juna juga dikenal sebagai juri MasterChef Indonesia, ajang pencarian bakat memasak di televisi. Tak hanya berdua, Chef Juna dan Chef Renata juga bekerja sama dengan sutradara profesional untuk mengerjakan serial pendek tersebut. Ketiganya pun saling bertukar pikiran hingga memiliki pengetahuan yang lebih. Diketahui, Chef Juna sendiri sebelum menjadi koki selebritas terkenal seperti sekarang ini, Chef Juna sempat mengalami kehidupan yang sangat keras. Chef Juna awalnya merupakan mahasiswa jurusan perminyakan di Universitas Trisakti. Namun pendidikannya selama 3,5 tahun tersebut tidak terselesaikan lantaran dirinya kala itu terlalu nakal. Setelah gagal lulus kuliah di Indonesia, chef kelahiran 20 Juli 1975 ini pun memutuskan untuk memperbaiki kehidupannya. Ia menjual motor kesayangannya demi biaya sekolahnya di luar negeri di Brownsville, Texas, Amerika Serikat pada tahun 1997. Di sana, ia masuk ke dalam sekolah penerbangan. Setelah berhasil lulus dan mendapatkan lisensi pilot, selang beberapa lama sekolah penerbangannya itu bangkrut dan membuat Juna pindah ke Houston untuk melanjutkan pelatihannya. Namun karena ada krisis moneter pada tahun 1998 yang membuat orang tuanya kesulitan ekonomi, Juna terpaksa harus mencari uang sendiri untuk membiayai hidupnya di sana. Profesi sebagai koki ini pun didapatkan Juna secara tidak sengaja. Kala itu ia bekerja di sebuah restoran tradisional Jepang sebagai pelayan. Selang beberapa lama, ia pun ditawari untuk menjadi murid dari Master Sushi di tempatnya bekerja. Ia dilatih dengan sangat keras hingga pemilik restoran pun kagum dengan kemampuannya dan Juna pun dipromosikan untuk mendapatkan permanen residen. Pada tahun 2002, ia dipercaya untuk menjadi head chef atau kepala koki di restoran tersebut. Setahun kemudian, Juna pindah ke Uptown Sushi, yang merupakan restoran sushi nomor 1 di Houston. Ia juga dipercaya untuk menjadi eksekutif chef di sana. Ada berapa episode mungkin? Kisah rasa satu season 8 episode. Itu berarti ada 8 kuliner Indonesia yang bakal ada Lebih. di situ? Lebih. Ada lebih. Tapi nggak semuanya kita bisa jadikan menu di sini ya. Kan semua itu perlu proses. Maksudnya nggak bisa langsung. Perlu proses, perlu trial and error, ya, research development, dan juga kita kan merangkul UMKM setempat aslinya nih. Ya, jadi belum tentu mereka juga mau diajak kerjasama, atau belum tentu mereka sanggup dalam hal supply and demand. Misalnya kita perlunya dalam seminggu sekian banyak gitu. Ternyata karena mereka UMKM kecil nggak bisa gitu. Ya belum ketemu. So far yang sudah pasti adalah bebek tutu gurih. Kan di situ Chef Juna sebagai eksekutif produser juga ya. Mungkin awalnya kenapa sih kok bisa jadi dari chef dari di makanan gitu bisa jadi produser katakanlah short movie gitu. Interesting ya pertanyaannya. Kenapa bisa jadi? Itu come naturally aja ya. Karena memang di luar, ya awalnya memang saya profesional chef. Tapi kan juga ada beberapa acara TV dan beberapa series yang saya jalanin gitu. Jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.